Coba sekarang ibu-ibu ambil uangnya, simpan di tangan. Ya, sekarang ambil uangnya, simpan di tangan, naikkan semua. Kita niatkan sedekah Quran untuk para penghafal Quran. Kita niatkan buat pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ayo sekarang naikkan semua tangannya. Naikkan tangannya semua, termasuk yang di depan tadi. Naikkan tangannya, niatkan untuk sedekah jariah untuk orang tua. Naikkan tangannya semua. Bu, pegang tangannya kepal. Naikkan tangannya, perlihatkan sama Allah, saya mau sedekah. Jangan angkat tangannya kalau nggak ada isinya. Diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah Quran sebagai cinta kepada Quran. Sedekah jariah ini saya niatkan pahalanya untuk, simpan di mulut, sebutkan nama orang tua ibu bapak, kemudian pejamkan mata. Sebutkan nama ibu bapak, simpan di mulut tangannya bu, tangannya di mulut. Niatkan tangannya di mulut, masih diangkat juga tangannya. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah. Jadi setiap anak-anak menghafal Quran, ibu bapak kita dapat pahala. Amin, insyaallah. Kita tidak lihat besarannya, supaya yang lain juga ada minat. Semoga sedekah yang menurut kita kecil, tapi menurut Allah gede. Termasuk yang di depan ya Masya Allah Tabarakallah, yang berkomitmen. Kalau yang di depan tadi itu dicatat namanya. Kalau ibu nggak usah dicatat, karena saya tahu. Iya, menurut keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhlifuhu ajrakallahu bima ataita ajrakallahu bima abqaita ajrakallahu laka tahura. Apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal Allah berikan berkah. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku yang masih hidup diberikan berkah hidup, yang udah meninggal diampuni dosa-dosanya. Ya, silakan dimasukkan di kotak. Sembari kita untuk sedekah, yang sembari ini, kita salawatan. Foto yang sembari di salawatan, sembari jawang sunduknya. Ini tadi boleh foto sini yuk. Yuk foto bareng ibu-ibu yang ikut komitmen sedekah, foto bareng dengan Ustadz Maulana. Dan juga yang sunduk sedekah sembari kita salawatan bersama. Ya, mari sama-sama kita soalnya salawatan. Saya mau ceramah 3 menit lagi. Ya, mari sama-sama kita salawatan orang tua kami sekalian. Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Coba angkat tangannya berdoa. Saya bacain ini, mudah-mudahan nanti bisa melihat Ka'bah langsung. Amin. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Wa ilaika. Yaudus salam. Yaudus salam. Ahayna. Wa ahayna. Ahayna. Rabbana. Rabbana. Bissalam. Bisma. Wadahilna. Wadhilna. Jannata. Jannata. Darussalam. Darussalam. Tabarakta. Tabarakta. Rabbana. Rabbana. Wa ta'alaita. Pejamkan matanya. Ya sal jalali. Bayangkan ada Ka'bah, kita lihat. Wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Amin amin amin.
Sekarang buka handphonenya atau bukunya, nulis. Tulis memaknai hidup. Ya, Muharram sebagai memaknai hidup. Tulis, Bu. Tulis. Tulis. Momen Hijriah ini atau momen Muharram ini, makasih banyak untuk Hijrah ini, Hijrah Squad, Hijrah Squad, Squad Muslimah, ya Masya Allah Tabarakallah, yang punya misi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Masya Allah. Bu, tulis Muharram momen memaknai hidup. Kalau kita masuk Muharram, seakan-akan kita diberi kesempatan hidup lagi. Amin. Karena Muharram tahun baru Islam. Sampai kalau Muharram itu kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun, lalu sujud syukur. Lalu mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram kita maknai dengan sedekah. Kan Allah menyukai 3/10. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Maknai dengan salat malam. Kalau 1 sampai 10 Zulhijjah maknai dengan ke tanah suci. Haji. Yang tidak bisa haji kurban. Itu Allah datang. Kalau tadi 10 akhir Ramadan, tanassalul malaikat wa ruhu fiha bismi rabbi min kulli amr, Jibril yang datang. Tapi kalau wukuf di Arafah, Allah yang datang, ngabulin semua doa-doanya orang yang wukuf. Bagaimana dengan yang tidak wukuf? Kita bisa juga berdoa. Lalu kita berkurban. Nah, usus 1 sampai 10 Muharram atau tepatnya di bulan Muharram ini, semoga kita bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Sekarang saya minta tolong semuanya nulis. Tujuan hidup ada 3. Tulis. Ini yang harus kita tekankan ini. Kalau memang kita dikasih kesempatan hidup, maka jalani hidup ini dengan 3. Maknai hidup dengan 3. Mohon maaf Bu, saya hanya sampai setengah 10. Ya Bu, 1 jam aja soalnya saya masih ada pengajian lagi. Kalau saya ikuti jadwal WUS, nyampenya di sini jam 9, jam 10. Karena WUSnya tadi jam 8, makanya jam 5 subuh tadi saya sudah tinggalin rumah naik mobil ke sini. 3 jam. Untung saya tidur. Alhamdulillah. Habis ini ada pengajian jam 10 sampai jam 11. Karena 11.30 naik bus lagi untuk menuju ke Jakarta. Mohon izin ya Bu. Jadi kita ini nulis saja supaya dapat ilmu, nanti bisa dipraktekkan. Ya Bu ya. Karena dari Jakarta lagi jam 1. Kemudian mau ke Sukabumi lagi. Ke Sukabumi, kasihan nangis-nangis orangnya kalau aku enggak datang. Habis itu balik lagi Jakarta Utara. Habis itu pergi ke Bogor lagi. Hari ini sungguh menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Banyak istirahatnya di mobil. Senang saya. Tahu enggak? Ketemu ibu-ibu begini, ini merupakan sesuatu yang membahagiakan buat saya. Tahu enggak Bu kenapa? Tahu enggak? Karena setiap ibu-ibu bawa malaikat. Iya. Tahu enggak? Kebayang enggak? Usahanya ibu untuk datang ke sini. Betul tidak? Ada yang naik odong-odong.
ada yang naik motor, jalan kaki. Sampai di sini naik ada yang kejebur. Ada yang kejebur. Perjuangannya ke sini. Sampai di sini naik tangga lagi. Masjidnya bagus, tinggi. Jadi tidak berdebu. Masjid yang tinggi itu bagus, tidak berdebu karena tidak kena debu jalanan. Walaupun sakit lututnya. Yang Masya Allah yang di atas telat ya. Ini yang cepat datang ini tadi. Tujuan hidup ada 3. 1, untuk ibadah. Jalani hidup ini dengan ibadah. Ibadah itu harus karena Allah dan sesuai tuntunan Rasul. Mau kemana? Oh, saya tanya tadi. Ini Darul Tauhid, apa lagi? Darul Quran. Oh, punyanya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau Darul Tauhid punyanya Ustadz Agim. Masya Allah. Panjang umur. Bagus anak-anak muda begini. Ngurusin agama. Bagus. Daripada dia diurus. Kamu yang ngurus. Siapa itu? Tulis. Tujuan hidup untuk ibadah. Kalau untuk ibadah berarti harus karena Allah. Semua karena Allah. Ya Bu? Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Harus karena Allah. Supaya hidup kita enak Bu. Serahkanlah. Serahkan agar damai. Kalau karena Allah enak ya Bu. Lillahi ta'ala. 1, 2, 3. Enak. Kita datang pengajian begini karena Allah. Bukan karena mau diliput. Betul tidak? Bukan karena ada besek. Nggak ada beseknya di sini. Nggak ada konsumsinya. Untung ada itu jahe merah, AMH. Enak loh itu Bu. Kalau mau panjang umur minum itu. Bener loh. Ingat ya Bu, orang masuk surga langsung dikasih minum jahe. Minuman yang pertama ketika masuk surga jahe. Iya. Karena perjalanan yang panjang, mati, kuburan, kebangkitan pada mahsyar timbangan, sampai masuk surga diminumkan jahe. Jahe. Kemudian dikasih makan ati ikan. Makanan pertama ati ikan, minuman pertama jahe. Dan kita menunggu antrian untuk minum air Al-Kausar. Dikasih sama Nabi. Ada pembagian. Kalau di dunia ada air Zam-Zam. Kalau di surga nanti air Al-Kausar. Bu, yang pertama harus karena Allah. Yang kedua, maaf Bu, kalau tujuan untuk ibadah berarti syarat 2 ibadah itu. Karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasul. Sesuai tuntunan. Hiduplah sesuai contoh dari Rasulullah. Makanya saya tadi masuk sholat dulu. Sesuai tuntunan Rasul. Kalau ibu nggak sempat ya, boleh diganti tasbih lengkap 3 kali. Ibu nggak mungkin, kan ibu nggak pakai mukena. Kalau begitu, apalagi ibu pasti batal wudunya.
Ada caranya Bu. Baca tasbih lengkap 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Tadi kita baca Allahumma antas salam itu doa masuk Ka'bah, doa masuk Masjidil Haram sekaligus bisa melihat Ka'bah. Saya berharap semua yang datang ini masuk surga semua. Yang kedua, tujuan hidup yang kedua adalah untuk urus orang Bu. Kenapa kita hidup? Untuk jadi manfaat. Inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk mengurus. Seakan kita urus orang ya Bu. Bu, ngurus orang ya Bu. Ngurus orang. Siapa orang itu? Ngurus suami. Ngurus anak. Iya. Ternyata Allah ciptakan kita untuk melahirkan anak-anak kita. Ternyata Allah ciptakan saya untuk berdakwah. Iya. Bu. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh Bu. Ngurus anak-anak seneng aja. Bahagia aja. Anak-anaknya ibu sudah gede kan. Maka ibu datanglah pengajian. Itu ibu bawa anak ke pengajian. Bagus. Dari tadi mau minta balon. Dia salah. Dia bilang, ibu mau pergi pengajian. Ikut mak. Dia berharap ada penjual balon. Ternyata tak ada. Tulis Bu. Tujuan hidup yang ketiga. Ya Allah, saya terharu lihat jamaahnya membeludak. Sampai di sini ibu itu biasanya di rumah menjemur, dia yang dijemur. Tujuan hidup yang ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf. Bu, saya ulangi. Kalau coba lihat, perhatikan ini. 3 tujuan hidup. Kalau tujuan hidup cuma ibadah, maka malaikatlah yang paling mulia. Tapi tidak. Karena kita ada tujuan yang kedua. Untuk mengurus. Untuk mengurus. Semakin banyak yang kita urus, semakin bagus. Bu. Ternyata masih ada satu lagi tujuan hidup. Amal ma'ruf. Kalau cuma 2, kata jin, saya juga bisa ngurus. Tapi ada 3 ini. Yang ketiga. Amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan masuk surga sendiri Bu. Ajak-ajak orang. Ya Bu. Jangan baik sendiri. Ajak-ajak orang. Teman, ada pengajian loh. Ada sesbelana. Ajak. Oke. Sekarang tulis. Prinsip hidup ada 4. Prinsip hidup ada 4. Kalau mau bagus hidupnya Bu, ambil ini prinsip ini. Supaya kita baik hidupnya. Ya Bu. Prinsip hidup ada 4. 1. Jangan benci orang. Bu. Jangan pernah membenci orang. Apalagi kalau kita ke rumah orang. Apalagi kalau kita ke kampung orang. Apalagi kita ke restoran.
Ada orang di situ, ada penjual menjengkelkan. Nggak, jangan benci. Apalagi hidup serumah sama suami, benci suami. Nggak boleh. Benci anak, nggak boleh. Pokoknya tidak boleh ada kebencian. Jangan ada benci, apalagi benci sama orang. Bu, kita benci orang. Orang yang kita benci sudah tidur, kita yang tidak bisa tidur. Lebih baik lupakanlah. Lumpuhkanlah. Nggak usah dipikirkan orang, Bu. Mikirin orang yang nyakitin kita, nggak usah dipikirin. Lebih ingat Allah aja. Masa ingat manusia? Betul tidak? Lebih ingat Allah. Supaya kita tidak pusing, Bu. Kalau dia nyakitin kita, udah lupakan dia. Masih banyak yang menyayangi kita. Aku disakitin, aku dihina. Kan tapi masih banyak teman-temanmu yang lain. Masa cuma gara-gara satu orang? Lalu kau benci semua orang? Karena kita ini hidup. Jangan benci orang ya, Bu. Silakan marah sama suami, yang penting jangan benci. Silakan marah sama anak, yang penting jangan benci. Mohon maaf ya, Bu, saya punya istri sudah meninggal. Ternyata beliau mengakui bahwa saya tidak pernah marah sama dia. Tidak pernah dimarahin. Orang-orang nanya, saya juga baru sadar. Ya juga ya. Kata orang, kamu harus diimpus. Kan istri saya sakit kanker usus. Mau dioperasi, mau diimpus, dia nggak mau, capek. Dengan gitu. Terus dibilang orang, kamu harus diimpus. Kalau tidak ustaz datang nanti marah. Langsung, jangan pernah bilang ustaz marah. Saya tidak pernah dimarahin. Saya jadi tanya, ustaz nggak pernah marah sama istri? Nggak pernah. Ngapain marah sama istri? Nggak boleh. Saya tuh, Bu, nggak pernah marah sama istri. Sampai anak saya 4 pun saya tidak pernah marahin. Iya. Murid anak saya sekarang 17. Yang kedua 15. Yang ketiga 13. Yang keempat 11. Nggak pernah saya marah sama anak saya. Nah, saya satu rumah. Tiap hari sama-sama. Walaupun anak saya sekarang lagi liburan ke Makassar. Tapi saya selalu kontak. Nggak pernah saya marah sama anak. Bu, jangan benci ya, Bu. Nggak ada untungnya orang benci itu. Yang suka benci itu cepat tua. Jamaah. Saya itu orangnya setia, Bu. Istri meninggal saya tidak ganti. Gigi saya copot nggak saya ganti. Tulis. Yang kedua, prinsip hidup jangan sombong. Hidup ini jangan sombong. Sombong itu apa, Bu? Merendahkan orang. Merendahkan orang. Saya itu hargai pemberian ibu. Jauh-jauh dia bawa dari Ciparai. 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 Ciparai, Pak Ustadz. Ciparai. Nah gitu, Masya Allah. Harus gitu ya? Ciparai. Kasih ya. Dan itu nggak gampang bikinnya. Nunggu cari nasi basi. Bunda ya? Iya. Lalu dijemur. Habis itu digoreng. Lama prosesnya itu.
Apalagi tadi yang satu dibulat-bulatin. Borondo. Borondo. Borondong. Borondong. Masalahnya ibu ini juga kurang giginya. Jadi nggak jelas ngomongnya. Habis juga giginya dia. Borongdoi. Berondong. 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 Berarti hari ini saya makan berondong. Yang satu tadi yang bulat yang gepeng. Enggak, raginan. Rangginan. Gitu. Rangginang. Susah ya. Lanjut. Tidak boleh mencela makanan. Harus memuji makanan. Kalau kau tidak suka jangan sentuh, kalau kau suka makan. Kalau tidak suka bungkus. Makanya saya itu tidak pernah makan di acara. Saya membungkus. Yang pertama jangan benci. Yang kedua jangan sombong. Orang sombong itu merendahkan orang. Makanya mohon maaf ya Bu. Saya nggak bisa jauh dari jamaah. Orang sombong itu cirinya ada dua. Merendahkan orang dan menolak kebenaran. Tidak mau dengar ceramah. Tidak mau dengar nasihat. Ini mak dengar nasihat. Makanya saya salut sama ibu-ibu. Habis makan berondong ya. Masya Allah. Nanti saya bilang, saya sudah makan berondong. Dengerin. Bu. Berarti ibu-ibu ini adalah orang yang tidak punya kesombongan. Melangkahkan kaki ke majelis. Berarti orang itu menghilangkan kesombongan. Ada juga, ayo pergi pengajian. Nggak usah. Sombong. Betul tidak? Yang ketiga, prinsip hidup. Yang ketiga, yang ketiga. Apa ini bu kelima? Iya yang ketiga, sabar. Gak usah emosi. Biasa aja. Bu, prinsip hidup ada 4. Enak kalau kita punya prinsip hidup begini. Nggak benci orang, nggak sombong. Kemudian yang ketiga, bukan. Tadi gara-gara dikasih berondong. Makanya jangan mencela makanan, ambil aja. Saya tuh kalau dikasih orang, saya kumpulin. Sampai di kamar saya banyak oleh-oleh. Tapi abis itu saya bawa ke Makassar. Dimakan keluarga. Kayak saya juga makan. Ambil. Enggak semuanya aku makan. Bagi lagi. Jadi enak. Alhamdulillah semua terbagi. Kalau misalkan ada kue bisa kasih tetangga. Kalau ada makanan kasih tetangga. Enak itu. Jangan ambil semua. Terima. Kasih. Terima. Gitu. Jangan cuma minta terima bu. Terima. Itu. Kan kita dikasih 3 berondong. Makan 1 berondong. Bagiin 2. Apa sih? Bu. Dengerin. Masya Allah.
Ibu kayak di penjara loh. Yang ketiga, jadilah rahmat. Menjadilah rahmat buat orang. Apa itu rahmat, Bu? Dibutuhkan. Ada manfaatnya sama orang. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Menjadilah yang bermanfaat. Ayo pergi pengajian. Nggak enak kalau kau tidak ikut. Kamu harus ikut. Karena kamu punya mobil. Berarti orang itu ada manfaatnya. Ini ada manfaatnya ya. Karena dia punya mobil. Jadi kita bisa nebeng. Ayo pergi makan. Kamu harus ikut. Kita mau makan karena kau yang traktir. Ada memang orang. Makanya saya tuh kalau diundang ceramah gak mau nolak. Kenapa? Berarti orang butuh saya. Kecuali kalau ada acara saya, maaf Bu, ada acara. Gak bisa dipaksa. Ini aja saya bilang boleh, tapi jam 8 sampai jam 9. Soalnya jam 10 saya ada acara. Ternyata dari sini ke tempat acara cuma setengah jam. Berarti saya bisa ceramah sampai setengah 10. Jamaah. Yang di tempat sana nggak boleh terlambat. Karena saya ngejar wush. Bu. Yang punya wush. Jangan. Saya masih ada acara lagi. Satu di reschedule, nanti telat lagi yang satu. Kemudian. Makanya saya itu tidak mau terlambat. Bilang jam 8, betul saya tadi tiba jam 8. Anak itu dari pipis. Yang keempat, menjadi baik. Menjadilah orang baik. Bu, tapi maaf ya Bu, kalau rahmat itu manfaat. Tapi kalau menjadi baik pengakuan. Dari mana? Dari orang. Tahu nggak ini? Ibu ini baik nggak? Nggak boleh dia ngaku. Tanyain sama sampingnya. Ternyata sampingnya nggak kenal. Kenalnya cuma di sini. Buktinya kudungnya beda. Ibu kan tinggalnya di situ. Ini adek. Baik orangnya. Telat jawabnya. Jadi baik itu bukan kita yang ngaku. Maka saya terharu. Tiba-tiba istri saya berkata, Abah itu tidak pernah marahin saya. Yang ngaku ini istri saya. Makanya orang baik itu nanti mati baru diketahui oleh orang baik. Karena kalau masih hidup masih ada peluang berbuat dosa kan. Makanya istri saya itu baik banget. Baik banget. Banget. Meninggal dalam keadaan tidak bawa emas. Semua disumbangin. Meninggal dalam keadaan rekeningnya 0. Disumbangin semua. Hebat isi saya itu. Dia bangun masjid. Baru meninggal. Saya juga gak pernah nanya-nanya. Kak, gak ada lagi emas di rumah ini. Kenapa? Saya sudah jual semua. Buat apa? Buat bangun masjid. Oh bagus. Bagus. Semua uangnya disumbangin loh. Terus ada uangnya sekitar berapa ratus juta gitu. Dinaikin orang umroh semua. Hebat loh. Wow. Menjelang meninggalnya 6 jam sebelum meninggal. Saya nanya. Siapa yang pegang rekening istri saya? Adik kata dia, saya Kak, berapa isinya? Sekian. Kosongin aja.
Karena kalau orang meninggal, perbedaan sedekah di kala hidup dan sedekah ketika meninggal 1:1000. Jadi kalau uangnya 1 juta, dia meninggal terus disumbang itu uang 1 jutanya, sama dengan nyumbang 1000 doang. Makanya sebelum kita meninggal sedekah, karena nilainya hilang 3 nolnya, Bu. Iya, karena artinya pahala orang menyumbang di kala hidup dengan pahala menyumbang ketika udah meninggal itu beda pahalanya. Makanya beramallah ketika hidup. Bedalah orang yang hidup sholat sama orang mati sholat. Kalau orang hidup sholat ya sholat, yang meninggal kalau sholat disolatin. Nggak bisa ngaji lagi dingajiin, nggak bisa sedekah lagi disedekain. Makanya sebelum ibu meninggal lebih baik sedekain apa-apanya. Ada baju di rumah nggak kepake, lebih baik sedekain selama ibu masih hidup. Atau kayak ibu saya tuh pinter, semua baju-bajunya sudah di kopor-kopor, ada 7 kopor. Dia beritahu adik saya, kalau saya meninggal nanti itu kopor isi baju, sumbangin orangnya. Jadi dia sudah sumbangin di kala hidup. Jadi meninggal yang cuci baju, yang mandiin saya jenazah saya ini, yang masukin di kubur kasih ini, ya, yang bungkus kain kapan saya kasih ini, udah diatur-atur. Ya, pintar ibu saya itu. Terus uangnya disimbang ke saya. Terus meninggal ibu saya, uangnya saya bagi-bagi kepada saudara saya. Ini ada uangnya ibu nih. Apa? Ya, saudara nggak tahu. Yang tahu cuma saya. Padahal ibu saya sudah datang ke Jakarta. Semua emas, uang, kamu yang punya. Lah, jangan Umi, nggak boleh. Buat saudara saya. Jangan buat saya. Kan kamu yang kasih saya uang. Tak jadi kamu yang ambil lagi. Jangan. Nggak boleh. Jadi ibu saya meninggal, bagi-bagilah uang. Senanglah saudara saya. Terus saya buka ini emasnya Umi. Hah? Nih buat kamu satu-satu. Sebenarnya ini semua dikasih ke saya. Tapi saya kasih kalian. Iya, harus begitu. Bu, terakhir. Jadi baik kan? Sekarang tulis. Pilar kehidupan. Ada 5. Ada 5. Keburulah. 20 menit. Keburu. Yang penting nggak pecicilan Ustadz Maulananya. Pilar kehidupan ada 5. Enak kan kalau belajarnya begini? Pulang-pulang bawa ilmu. Dah. Berapa menit ke sana? Oh ya 40 menit. Kita harus tiba di sana jam 10. 38 menit katanya. Turun tangganya sini muter-muter. 1 menit. Bu. Shh. Pilar hidup ada 5. 1 agama. 2 jiwa. Tulis dulu sampai 5 ya. Pilar hidup ada 5. 1, 2, 3 akal. 4 keturunan. 5 harta. Hidup ini butuh 5 ini. Kita butuh 5 ini. Harus ada ini 5. Jangan sampai rusak. Jagain ini 5 ini pilar hidup. Kenapa hidupku bermasalah? Karena ada yang hilang dari 5. Aku nggak tenang hidup. Berarti 5 ini ada yang hilang, ada yang rusak. Coba baikin semua yang 5 ini. 1, agama. Tulis garis penutup dulu, agama, kita bahas agama.
Agama itu harus ada 3 Bu. Akidah, ibadah, akhlak. Tuh 2, 3. Coba diulang. Akidahnya harus bagus. Bu. Agama artinya ad-din. Ad-din artinya aturan, siap diatur. Kalau orang tidak beragama, nggak punya aturan. Menikah sama saudara, kan dilarang sama agama. Nyuri, kan dilarang sama agama. Makanya orang yang tidak punya agama itu parah. Komunis, ateis, itu kan tidak beragama, dia bunuh-bunuh orang. Karena dia nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya ada dosa. Auzubillah. Jangan ya Bu, kita ini orang beragama. Kalau kita punya agama, kita yakin ada Allah lihat kita. Bu, kita harus ada ibadah. Jamaah, kita harus berakhlak. Gimana itu akhlak Bu? Yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. Tuh 2, 3, hormati, hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Yang lebih tua, hormati. Yang seumuran, hargai. Yang lebih muda, sayangi. Orang tua, hormati. Saudara, hargai. Tetangga, hargai. Orang tua hormati. Mertua hormati. Guru-guru hormati. Saudara hargai. Sesama ibu-ibu hargai. Sesama majelis taklim hargai. Sesama jamaah hargai. Anak-anak sayangi. Orang miskin sayangi. Anak yatim sayangi. Orang lemah pasti enak itu. Pasti enak. Kalau saya Bu, lihat jamaah ini, saya sayangi. Saya kasihani. Kasihan, jauh-jauh. Iya, saya harus mikirin itu. Ya Bu ya. Yang kedua, jaga jiwa. Jiwanya di sini nih. Jaga jiwa. Jaga jiwa. Jaga jiwa. Jaga jiwa. Karena tubuh kita terdiri dari 2. Jiwa, raga. Jiwa. Kalau raganya diolah namanya olahraga. Kalau tidak olahraga nanti sakit raganya. Kalau jiwa diolahnya dengan cara pengajian. Ini mengolah jiwa ini. Kenapa banyak orang bertengkar suami istri? Karena jarang pengajian. Jarang dengar nasihat. Bu, pengajian Bu, ikut pengajian. Pengajian itu mengolah jiwa, supaya kita bisa atur jiwa kita, sehat jiwanya. Kenapa orang bertengkar tetangga dengan tetangga? Karena dia jarang pengajian. Coba lihat nih ibu-ibu, karena rajin pengajian, tenang hidupnya. Tidak pernah bertengkar sama tetangga ya? Karena lagi di sini. Coba enggak ke sini. Bertengkarlah sama tetangga itu. Bu, pengajian ya. Mengolah jiwa ya. Bu, yang ketiga, jaga akal. Jangan rusak pikirannya Bu. Jangan ngutang. Ngutang itu merusak pikiran. Coba Bu, kata Nabi, hindari utang. Siapa yang berutang, ina di siang hari, gelisah di malam hari. Hiduplah apa adanya. Gak usah mau lihat-lihat orang sampai ngutang. Gak usah ngutang Bu. Enak kalau tidak punya utang. Enak kalau tidak punya utang. Lega hidup ini. Bu, jangan judi. Judi itu merusak akal.
Karena berangan-angan sesuatu yang tidak pasti. Pokoknya jangan judi deh. Ya Bu, jangan mengundi nasib. Beli permen dapat kulkas. Permennya harganya 5.000. Padahal aslinya cuma 1.000 perak. Nah, ibu belinya 55.000. Berarti 4.000-nya itu dikumpulin sama penjual itu, beliin kulkas. Itu namanya mengundi nasib. Untung-untungan. Jangan Bu. Bu. Jangan. Jangan nazar. Tahu nazar Bu? Nazar. Nazar. Jangan nazar ya Bu. Nazar itu berutang ke Allah. Ngejanjiin Allah. Kalau saya lulus saya puasa. Ngapain? Puasa aja. Ngapain menjanjiin sama Allah? Orang pelit itu yang bernazar. Bu. Jangan narkoba. Membakar otak, jangan minum minuman keras, membakar perut, menutup akal. Jangan ya Bu. Yang keempat, karena waktu, lagi 2 menit. Keturunan, jaga pergaulan Bu, tutupin auratnya anak-anak kita. Jangan sampai pergaulannya salah. Ya Bu, karena merusak keturunan. Kalau dia hamil amidon, hamil di luar nikah, kasihan anaknya yang lahir, rusak keturunannya, nggak punya ayah, nggak punya keturunan, nggak punya nasab dia. Jangan ya Bu, jagain anak gadisnya, anak cowoknya, jagain keturunan. Sekarang orang Jepang pada habis, orang Korea pada habis. Kenapa? Karena tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Di Eropa pada LGBT. Laki-laki sama laki-laki perempuan. Mana bisa punya anak kalau begitu? Yang ada AIDS. Matilah semua mereka. Makanya orang Islam mantap. Makin lama makin banyak. Karena banyak anaknya. Istrinya lebih dari 1. Jadi biangnya banyak. Anaknya banyak. Terakhir karena waktu. Bu pulpennya ya. Jaga harta dengan suka berbagi, sedekah. Ya Bu ya. Jaga harta ya Bu. Hartanya dijagain karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ini baju Trans TV. Harus saya jaga karena besok dibalikin. Iyalah. Kan saya setiap Senin sampai Kamis kan syuting live di TV. Kemudian habis itu rekaman. Supaya ditayangin Jumat Sabtu Minggu. Supaya saya bisa kemana-mana. Jamaah. Jadi setiap Kamis saya dikasih baju 7. Hari Senin dikembaliin. Pinjem. Yang lain gak dikasih. Kalau saya boleh bawa pulang. Nanti besok Ustadz bawa lagi. Kenapa? Karena sudah 16 tahun tidak ada baju Trans TV yang hilang. Saya pasti detail orangnya. Jagain semua. Ini harus ditanya semua. Kalau minum air sampai habis. Tidak boleh dibuang. Mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya hayyu. Ya qayyum. La ilaha illa anta. Birahmatika astaghis. Ayo pejamkan matanya, minta sama Allah. Doanya hari ini dijabah setelah bermajelis. Berkahnya bulan Muharram, sembuhkan penyakit kami. Sehatkan tubuh kami. Mudahkan rezeki kami. Tambahkan rezeki kami.
Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleh. Berkahi hidup kami. Kuatkan iman kami. Kayakan kami. Agar bisa berbagi. Bisa bangun masjid. Bisa berangkat umroh. Bisa berangkat haji. Amin. Sekarang angkat tangannya semua. Simpan ke lantai. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Jangan jadikan pengajian ini terakhir. Berikan aku rezeki agar bisa datang pengajian lagi. Jadi selalu begitu Bu. Ada niat mau pengajian lagi. Sama kalau salat. Assalamualaikum warahmatullahi yang di kanan. Sama datang wahai salat berikutnya. Nanti kalau salat duhur yang di kanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Angkat tangan lagi. Simpan ke dada. Astagfirullahaladzim. Supaya jiwanya sehat Bu. Habis pengajian. Ya Allah. Ampuni dosaku kepadamu. Ampuni dosaku pada diriku. Ampuni dosaku pada sesama. Angkat tangan semua Bu. Sejajar tangan saya. Karena mohon maaf saya tidak mungkin salaman satu-satu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz. Mohon maaf berarti ya, sudah memenuhi rasa kangennya Bun. Sudah ya, mohon maaf Pak Ustadznya akan segera terbang lagi katanya ya. Ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita. Sebentar bunda-bunda soleha supaya lebih berkah. Tadi kita sudah dimulai dengan baca bismillah. Sekarang kita sama-sama tutup pengajian ini dengan bersama-sama membacakan doa Kifaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa bunda-bunda soleha. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam hangat buat keluarga. Jangan lupa ditunggu kehadirannya tanggal 1, tanggal 9, tanggal 7, tanggal 9 ya. Insya Allah selalu ada kajian di Masjid Al-Karamah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.